Bahas klinik lagi. Kali ini kita akan pembahasan konsultan versus klinik bagian kedua. Oke teman-teman, masih bersama saya Yuki di sini dalam channel Citra Indonesia. Apa kabar Pak Yanto? Sehat, Mas Yuki. Semoga sehat selalu Pak Yanto. Ya, Pak Yanto, saya masih penasaran nih Pak, terkait dengan klinik Pak. Ada contoh nggak Pak mengenai klien-klien kita terkait dengan klinik ini Pak? Ya, banyak sekali Mas Yuki. Memang urusan klinik ini bikin penasaran banyak pihak. Karena confidence apapun seorang klien, kemungkinan besar akhirnya dia terpengaruh oleh informasi atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan seseorang dengan bau-bau klinik seperti ini. Sekali seorang kandidat maju ke gelanggang untuk pilkada atau pemilu, saat itulah berbondong-bondong orang akan datang untuk menyatakan dukungan ataupun memberikan formula, ramuan, cara, dan sebagainya. Dan rata-rata mereka mengatakan pernah memenangkan kontestan sebelumnya, pernah bertarung melakukan pilkada sebelumnya, dan itu datangnya dari berbagai pihak, bisa dari LSM, teman-teman wartawan, para pekerja sosial, dan termasuk diantaranya itu adalah para guru-guru spiritual, bisa kita katakan dukun, bisa kita katakan semacam orang pintar dan semacamnya itu, Mas Yuki. Nah, biasanya mereka bisa menunjukkan hal-hal goib yang fantastis. Ada klien saya itu tercengang ketika dia mengatakan misalnya, oh Mas Yuki mau maju pilkada ya? Perlu uang, nggak ada uang. Dan dia kemudian akan ambil daun dan dia katakan ini uang. Dan daun itu berubah jadi uang dan diserahkan sama Mas Yuki, bentuknya uang. Dan itu magic gitu. Dan bagaimana Mas Yuki tidak terpengaruh kalau dia punya kemampuan yang luar biasa seperti itu? Oh Mas Yuki silakan diminum kopinya. Oh enggak, ini susu. Terus itu kopi. Bayangkan susu bisa diubah pandangan sama dia bahwa itu menjadi kopi. Ada itu Pak? Ada. Orang-orang seperti itu yang punya kelebihan seperti itu ada. Cuma percayalah bahwa kelebihan mereka itu biasanya terbatas. Dalam artian mereka hanya bisa mempengaruhi seseorang atau 1, 2, atau 3 orang, mempengaruhi imajinasi, mempengaruhi sugesti, mempengaruhi pandangan gitu ya. Dia tidak bisa mempengaruhi seluruh halayak. Makanya dia kelihatan canggih, kelihatan gagah oleh Mas Yuki sebagai klien, misalnya sebagai kandidat, atau 1, 2 orang di sekitar Mas Yuki. Tapi dia tidak akan mampu, kemampuannya itu untuk menghipnotis seluruh orang untuk menjadi pemilih kita. Kalau seperti itu, saya akui memang ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia akan menunjukkan kekebalannya, tangannya diiris, dengan setrika lidahnya dipanggang gitu, dan dia tidak, lidahnya baik-baik saja, tidak mutung, tidak terbakar. Ada orang-orang seperti itu. Dan biasanya sehebat apapun kandidat, di tengah harapan dia, keinginan dia untuk menjadi seorang kepala daerah, untuk terpilih dalam pemilihan umum, mental dia itu gamang gitu ya, terburai itu, sehingga sifat-sifat klinik sugestif semacam ini gampang masuk kepada diri seseorang. Ketika disuntikkan hal-hal semacam itu, dia mulai merasa apa salahnya ini dicoba, apa salahnya ini untuk memperkuat kepercayaan saya, apa salahnya untuk agar saya kelihatan gagah di mata pesaing-pesaing saya. Nah, bagi saya kalau cuma sebatas untuk menguat pribadi seperti yang saya katakan, itu nggak masalah. Tapi jangan mengganggu formula atau langkah-langkah yang sudah kita susun secara ilmiah dan logik itu. Tapi Pak, secara nggak langsung itu personal Pak. Tapi itu menguntungkan untuk rakyat atau pemilih, atau menguntungkan buat diri dia sendiri Pak? Ataupun menguntungkan untuk lawan Pak, kalau kan yang terbiasa dengan klinik itu Pak? Ya, bagi saya mungkin saya hanya bisa mengakui bahwa kemampuan orang untuk memoles kandidat dari segi spiritual, kalau kita bisa katakan, hanya kemampuan untuk memoles appearance ya, tampilan fisik. Bisa saja orang melihat dia lebih fresh, lebih menyenangkan, lebih akrab, lebih friendly, lebih wajahnya lebih ramah. Saya bisa mengatakan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan spiritual seperti itu. Tapi kalau sudah kebablasan, misalnya saya ada satu klien, dia orang pintarnya atau guru spiritualnya itu selama masa kampanye mensyaratkan dia melakukan
semacam pembersihan jiwa atau pembersihan diri tiap jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Itu rutin harus dilakukan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu. Nah, bayangkan Mas Yuki, klien kita yang harus berkeliling menemui konstituennya, yang harusnya butuh banyak istirahat agar emosinya stabil, agar fisiknya prima, agar fisiknya bisa fresh di mata masyarakat, itu harus bergadang sampai jam 2 dini hari, sampai jam 3 dini hari, hanya ingin mengikuti saran dari guru spiritualnya seperti itu. Dan itu jelas ketika kami tahu ternyata dia melakukan praktek-praktek spiritual seperti itu, kita melarangnya untuk melakukan itu. Tapi ketika kandidat sudah merasa nyaman dengan guru spiritual, dengan urusan-urusan seperti ini, kadangkala kita larang, dia tetap aja terus. Dan ini mengganggu semua rencana-rencana komprehensif kita, schedule kita untuk memenangkan dia. Bisa dibayangkan kalau dia sudah teler, kurang tidur jam 3 pagi, harus sholat subuh, kemudian pagi-pagi harus ketemu konstituen di 10 titik, 15 titik dalam satu hari. Kapan dia istirahatnya? Emosinya jadi tidak stabil. Ketika seseorang emosinya tidak stabil, dia mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan dan masukan-masukan orang-orang yang bisa jadi memang masukan itu benar, tapi belum tentu efektif untuk langkah-langkah kita yang komprehensif ke depan yang sudah disusun oleh konsultan ini. Mudah-mudahan klien menyadari bahwa wilayah spiritual, wilayah klinik itu hanya untuk membangun atau memompa kepercayaan diri dia. Tapi kalau menyangkut langkah strategi, misalnya bertemu dengan siapa, jam berapa, kemudian berapa kali kita melakukan intervensi, misalnya datang ke pasar berapa kali, kemudian kita harus datang ke sawah, ke petani, ke irigasi berapa kali, itu serahkan pada kita. Waduh, panjang nih Pak kalau pembahasan mengenai klinik Pak. Dan contohnya unik-unik dan menarik sekali. Pasti Mas Yuki, sehebat-hebat apa Mas Yuki, pasti terkesan dengan tampilan-tampilan mereka. Oke Pak Yanto, terima kasih atas pembahasan klinik ini. Nanti akan kita bahas lagi di part-part yang lain. Serem juga ya pembahasan kali ini terkait dengan konsultan versus klinik. Jangan lupa kunjungi website kami konsultanpolitik.com dan tetap pantengin terus channel Citra Indonesia. Like, comment, subscribe, and share.